Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Nomor induk 352010356, kelas IE 20C5 dari program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di tugas pertemuan kelima program studi masih industri. Yang pertama, jelaskan apa itu arus listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Nah, listrik sendiri adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Nah, bagaimana listrik itu bisa dibuat? Tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air yang mengalir. Nah, berapa jenis pembangkit listrik yang kita kenal antara lain pembangkit listrik nuklir, batu bara, uap, angin, air, dan tenaga surya, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud arus DC dan AC? Nah, yang pertama, AC alternating current, disebut juga arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Nah, contoh penggunaannya adalah ada PLN yang dapat mendistribusikan arus listrik AC di setiap daerah di Indonesia. Selanjutnya, DC atau direct current, dapat juga arus listrik searah. Mulanya aliran arus DC dikatakan mengalir dari titik positif ke negatif. Namun setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli, arus listrik DC ternyata mengalir dari kutub negatif ke positif. Kelebihan dari arus DC dapat diulang, dan arus DC biasanya memiliki arus yang rendah. Untuk penggunaannya pada sistem kelistrikan mobil. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah perbedaan jika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Yang mana? Arus listrik sendiri merupakan aliran yang terjadi akibat jumlah motor listrik yang mengalir dari titik lain dalam suatu rangkaian jangkauan waktu yang dinyatakan dalam satuan ampere. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Semakin tinggi tegangan listrik, maka arus listrik akan semakin besar pula, sehingga tegangan tinggi yang tinggi akan lebih berbahaya dibanding tegangan yang rendah. Yang keempat, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus listrik tegangan tinggi, arus tinggi tegangan rendah, dan tegangan tinggi arus rendah. Penggunaan arus tinggi tegangan arus rendah tegangan tinggi contohnya pada transmisi PLN ke transformator, trafo, dan ke rumah penduduk. Tegangan starter dari gardu induk ke PLN bisa mencapai 150 volt. Kedua, penggunaan tegangan rendah harus tinggi, contohnya pada kelistrikan mobil atau motor melalui baterai 12 volt. Melalui spool, maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat ditingkatkan sehingga dapat menyalakan kelistrikan pada kendaraan.
perannya sendiri untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur. Keenam, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Arus listrik positif adalah aliran yang bermuatan positif disebabkan oleh adanya perpindahan elektron. Arus negatif adalah aliran listrik yang bermuatan negatif yang bergerak dan mengisi kosongan. Nah, muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik di dalam aliran partikel adalah aliran partikel muatan. Muatan positif apabila kehilangan elektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Ketujuh, jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat pengantar, satu sebagai kawat fase dan yang kedua sebagai kawat netral. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya listrik 1 fase digunakan listrik perumahan. Sedang listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang digunakan untuk industri atau pabrik. Nah, contoh rangkaian dari listrik instalasi listrik 1 fase dan 3 fase dapat dilihat pada gambar slide yang ditampilkan. Berikutnya nomor 8, arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Nah, kenapa harus tegangan tinggi? Saat listrik dikirim lewat sambungan saluran, bagian energi listriknya lenyap sebagai panas karena elektron yang menyusun arus listrik bertabrakan dengan atom dan molekul yang ada di sekitar jalur distribusi. Jumlah energi listrik yang hilang ini sama dengan hasil kali hambatan saluran dan padat arus. Karenanya, agar rugi-rugi ini rendah, energi listrik harus dikirimkan dengan arus rendah. Tapi untuk mempertahankan permintaan daya, ini artinya tegangannya harus dinaikkan hingga mencapai ratusan ribu volt. Pada titik penyebaran di mana energi dikirim ke rumah-rumah trafo, menurunkan tegangan listrik tersebut menjadi lebih rendah, lebih aman, dan harusnya dinaikkan. Dapat dibasmi dengan sekring atau stub. Nomor 9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet sendiri adalah suatu jenis logam yang dapat menarik logam tertentu lainnya. Nah, untuk kutub magnet sendiri memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan negatif. 2 kutub letaknya di ujung, itulah kekuatan magnet kuat. Jika kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Sementara jika kutubnya di berlawanan, akan terjadi tarik menarik. Misalkan kita dekatkan kutub utara dengan utara, maka akan saling tolak menolak. Namun jika kita dekatkan kutub utara dan selatan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, cara membuat magnet ada berbagai macam cara. Di antaranya, pertama menginduksi, membuat magnet dengan cara mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Yang kedua, menggosok. Nah, mari juga bisa dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Yang ketiga, mengalih arus listrik. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan di pertemuan kelima. Apabila ada kurang salah, saya mohon maaf.